Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan Isya Masjid Al-Islam rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji kitab Bulughul Maram, kitab yang mengumpulkan tentang hadis-hadis hukum yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai kepada hadis yang ke-303, masih berkenaan dengan sholat witir. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal witri yusalli minal laili salasa asyrata rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin wala yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Salat malam 13 rakaat. Dan salat witir dari itu semuanya dengan 5 rakaat. Wa yutiru min dzalika bi khamsin wa la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, dan tidak duduk di dalam sholat witir itu kecuali pada rakaat yang kelima, pada rakaat yang kelima. Hadis muttafaqun alaihi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam di rumahnya. Kenapa? Karena ini yang mengerjakan atau yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau sholatnya di rumah, sholat malamnya di rumah. Kemudian yang kedua, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malamnya ini jumlahnya 13 rakaat. Jumlahnya 13 rakaat. Walaupun pada hadis sebelumnya, pada hadis 302, kita dapatkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menambah dari sholatnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan kecuali 11 rakaat saja. Kecuali 11 rakaat saja. Tetapi di dalam hadis ini ternyata 13 rakaat, dan yang meriwayatkan juga Aisyah radhiyallahu anha. Itu aja yang meriwayatkan. Maka Aisyah kadang meriwayatkan 11 rakaat, kadang meriwayatkan 13 rakaat. Kadang menerangkan 11 rakaat, kadang menerangkan 13 rakaat. Makanya kita gabung. Jadi di dalam memahami suatu hadis, para hadirin dan hadirat, jangan hanya mengambil satu hadis, tapi ambillah hadis-hadis yang lain, yang kemudian kita gabung bersama sehingga jadi lengkap. Kemarin Aisyah menerangkan 11 rakaat, sekarang menerangkan 13 rakaat. Dan riwayatnya muttafaqun alaihi semuanya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi rahimakumullah. Itu yang kedua, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menerangkan Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat. 13 rakaat itu rinciannya 8 rakaat sholat malam, sholat malam atau sholat
tarawih atau sholat malam lebih tepatnya, karena ini beliau sholat sendiri di rumah. Kalau sholat sendiri di rumah tidak dikatakan sholat tarawih, ya, tapi dikatakan sholat malam, ya, sholat tahajud atau sholat malam. Karena apa? Karena beliau sholatnya di rumah. Jadi rahimakumullah, kalau sholat tarawih berjamaah di masjid, berarti di sini adalah sholat malam. 8 rakaat sholat malam, kemudian sholat witirnya bukan 3 rakaat tapi 5 rakaat. Sholat witirnya 5 rakaat bukan 3 rakaat. Jadi boleh kita sholat witir 1 rakaat, boleh sholat witir 3 rakaat, boleh sholat witir 5 rakaat, boleh sholat witir 7 rakaat, boleh sholat witir 9 rakaat. Ya, ini boleh semuanya. Di sini menunjukkan kebolehan sholat witir 5 rakaat dengan, ya, ini pelajaran yang ketiga, dengan sekali salam. Beliau mengatakan di sini, wala yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhirnya, yaitu di mana? Di rakaat yang kelima dari sholat witir tersebut. Jadi sholat witir tersebut. Ini salah satu riwayat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sholat witir beliau itu 2 rakaat, kemudian baru salam, kemudian naik lagi 1 rakaat salam, 2 kali salam dengan 2 kali duduk. Itu sholat witir juga boleh seperti itu, tetapi jangan seperti sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 kali duduk, sekali salam. Jadi untuk membedakan dengan sholat maghrib, maka ketika kita duduk tahiyat awal, kita salam. Maksudnya kita duduk pada 2 rakaat, kita salam, kemudian naik lagi, takbiratul ihram lagi, kemudian baru salam pada rakaat itu. Berarti 3 rakaat, cuma beda dengan sholat maghrib. Berarti ada 2 pilihan di sini. Kalau 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 1 rakaat dan salam. Boleh juga 3 rakaat langsung sekali salam. Di sini juga Rasulullah SAW sholat witirnya 5 rakaat sekali salam. Nah, ini hadis yang ke-303, hadis muttafaqun alaihi. Di dalam Sahih Muslim, ya, Aisyah berkata juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili ihda asrata raq'atan yutiru minha biwahidatin. Di situ enggak ada. Ya, di sini ada keterangan lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud itu 11 rakaat, tapi witirnya cuma 1. Berarti sholat tahajudnya 10, witirnya 1. Di dalam lafadz lain disebutkan yusallimu baina kulli raq'ataini wa yutiru biwahidatin. Beliau sholat tahajud itu 2 rakaat salam, 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 sampai jumlahnya 10, baru witir sekali. Ini untuk menerangkan hadis yang menyebutkan bahwasanya, hadis Aisyah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sholat itu 4-3. Ya. Itu maksudnya, sekali lagi maksudnya adalah 2 salam, berhenti, istirahat, nanti bangkit lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berhenti lagi, kan 8. Karena baru sholat witir. Ya. Atau kalau di hadis ini 2 rakaat salam, ya 4 berarti kan, kemudian
berdiri lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat, 2 rakaat salam, baru tambahi sekali salam untuk sholat witir. Ini hadis ke 203. Hadis berikutnya masih dari hadis Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ilas sahari muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat witir. Setiap malam, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau sholat witir, dan witirnya itu di akhir, yaitu pada waktu sahur. Ini bisa Ramadan, bisa selain Ramadan, karena sahur itu tidak harus mesti Ramadan, ya. Waktu sahur itu sahur itu waktu, ya, waktu sahur yaitu waktu sepertiga malam. Makanya makan di akhir malam namanya makan di waktu sahur. Jadi sahur itu bukan nama makanan, ya, tapi nama waktu, nama waktu. Ya, maka di sini beliau selesai witirnya pada akhir sahur, ya, artinya di sepertiga malam terakhir. Kalau zaman sekarang jam 4, jam 4.15, jam 4.20 menit itu baru selesai sholat witir. Ini menunjukkan bahwa sholat witir itu sebaiknya ditaruh terakhir. Sholat witir sebaiknya ditaruh di terakhir, bukan di awal, tetapi boleh juga di awal. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW kadang sholat witir di awal, kadang sholat witir di tengah, kadang sholat witir di akhir. Sebagaimana di dalam hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru min awwalil lail wa awsatuhu min awwalil lail wa awsatuhu wa akhiruhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir kadang di awal, kadang di pertengahan, kadang di terakhir, di malam terakhir. Makanya di dalam satu hadis, ya, beliau mewasiatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, juga mewasiatkan kepada Abu Hurairah, ya, agar melakukan sholat witir sebelum tidur. Agar melakukan sholat witir sebelum tidur, ya. Agar melakukan puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14 dan 15, dan agar melakukan sholat duha. Itu 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar dan kepada Abu Hurairah, ya. Yang penting di sini adalah melakukan sholat witir sebelum tidur. Melakukan sholat witir sebelum tidur, ya. Berarti boleh sholat witir sebelum tidur. Nanti kalau bangun lagi, dia sholat malam lagi, tidak usah ditutup dengan witir, karena witir sudah dilakukan pada awal malam. Ini bagi siapa para hadirin? Ini bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun. Maka walaupun dia tidak bisa bangun malam, otomatis dia sudah melakukan sholat witir sebelum tidur. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan wasiat Rasulullah SAW ini, minimal sholat witir. Kalau tidak bisa sholat malam, ya sholat witir, itu sudah lumayan. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya, itu dari hadis 304. Ya. Kemudian hadis 305 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya, yaitu kepada Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, ya Abdullah,
la takun misla fulanin. Wahai Abdullah anaknya Amr bin As, ya, Abdullah itu ada anaknya Amr bin As, ada anaknya Abdullah, ada anaknya Umar bin Khattab, ya. Jadi ada anaknya Mas'ud, ya. Jadi ada 4, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas, ada 4. Namanya Ubadalah al-Arba'ah, ya. 4 Abdullah. Ya. Di sini wasiatnya kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr, bukan kepada Abdullah bin Umar. Ya. Wahai Abdullah anak Amr bin As, janganlah engkau seperti fulan. Fulan disebutkan, janganlah seperti fulan, janganlah seperti fulan. Kenapa fulan itu? Karena yaqumu minal laili fataraka qiyamal laili. Dulu fulan itu, fulan enggak disebut siapa, pokoknya fulan. Ini menunjukkan boleh ya kita ngomongin orang tapi jangan sebut namanya. Makanya saya dulu punya teman, ya, tidurnya sukanya ngorok. Nah, itu boleh. Teman-teman siapa nggak jelas kan? Nah, di sini juga. Jadi kita ngomongin orang tanpa nyebut nama boleh, karena yang penting itu bukan namanya, tapi sifatnya itu harus kita hindari. Jangan seperti fulan. Fulan itu perbuatannya nggak baik atau kurang baik. Bagaimana kurang baiknya? Dulu sering sholat malam, sekarang ditinggalkan. Namanya siapa? Nggak perlu nama itu, nggak perlu nama. Tapi adalah ya orang yang dulunya sering sholat malam kemudian ditinggalkan. Maka Rasulullah berwasiat, wahai Abdullah bin Umar, maksudnya sholatlah malam dan tetap pegang teguh ya untuk selalu sholat malam, jangan sampai ditinggalkan. Jangan seperti fulan yang dulu rajin waktu masa mudanya, ketika sudah tua tidak pernah sholat malam lagi. Ya, itu wasiatnya seperti itu kira-kira. Ya. Hadis muttafaqun alaihi ini menunjukkan keutamaan sholat malam. Hadirin rahimakumullah, perlu saya ulangi lagi perbedaan antara sholat malam dengan sholat tahajud dengan sholat taraweh. Ada 3 ya, sholat malam, sholat tahajud, dan sholat taraweh. Kalau sholat malam itu sholat yang dilakukan pada malam hari apa saja. Ya. Pokoknya sholat dilakukan malam hari, namanya sholat malam. Ya. Kemudian yang kedua namanya sholat tahajud. Tahajud itu bangun setelah tidur. Jadi tidak ada sholat tahajud ba'da isya, itu tidak ada. Ya. Tidak ada sholat tahajud ya itu ba'da isya, tapi sholat tahajud itu setelah tidur. Ya, setelah tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ya, Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Mahasiswa tolong anak-anak di salah satu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada waktu malam ya, hendaknya kalian tahajud bihi. Ya, tahajud ya. Jadi bangun malam. Nafilatan lak sebagai tambahan bagi Anda, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Anda pada maqam yang mahmud, pada tempat yang mulia. Jadi tahajud itu setelah tidur. Ini sama dengan nasyiah ya. Di dalam surat Ad-Dzariyat, dalam surat Ad-Dzariyat 17, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, surat Muzammil ayat 6. Jadi nasyi'atal laili itu
setelah bangun tidur. Ya. Jadi kalau sholat malam itu ba'da isya juga namanya sholat malam. Kalau sholat tahajud harus sesudah tidur. Sunahnya itu, yang lebih sunnah itu kalau kita sudah tidur bangun malam. Karena yang paling afdal itu bangun malam itu sepertiga malam, bukan di awal malam. Jadi kalau sholat tarawih di awal malam dengan di akhir malam, afdal mana? Afdal sholat tarawih di akhir malam. Ya, di akhir malam. Yang ketiga, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu sholat malam khusus Ramadan dan berjamaah. Itu namanya sholat tarawih. Kalau kita sholat sendiri namanya nggak sholat tarawih, sholat malam. Jadi kalau selain bulan Ramadan nggak ada sholat tarawih, adanya sholat malam. Sholat malam itu sunnahnya tidak berjamaah. Sholat malam itu sunnahnya tidak berjamaah. Baik, berarti di sini hadirin rahimakumullah, ya, Abdullah bin Amr bin As melakukan sholat malam bukan sholat tarawih dulu. Ya, wahai Abdullah, jangan seperti fulan yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan. Ya. Di dalam hadis Imam Tirmidzi, yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Salam. Ini salah satu hadis yang menarik karena semuanya pakai kata-kata salam. An Abdillah ibni Salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam rawahu Abdus Salam. Rawahu Abdullah bin Salam. Nah, ini aneh ini ya. Saya ulangi lagi, Absus Salam. Jadi semuanya pakai am semuanya. Absus Salam. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Ya, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Abdullah bin Salam. Pakai mim semua, Pak. Ini mim 6. Mim 6. Wahai manusia, sebarkan salam. Mim pertama, sebarkan salam. Berikan makan. Pakai mim juga. Bahasa Arabnya pakai mim, bahasa Indonesianya pakai mim juga. Kalau bahasa Arabnya to'am, mimnya terakhir. Kalau bahasa Indonesianya mimnya pertama. Ini menunjukkan kalau orang Indonesia itu kalau makan lebih cepat. Kalau orang Arab makannya agak akhir. Jadi bahasa bisa disebut makan, mimnya di awal. Kalau orang Arab to'amun terakhir mimnya. Ya. Saya ulangi, absus salam, sebarkan salam. Berikan to'am, berikan makan. Ya, yang ketiga adalah silatur arham, silaturahim, ya, silatul arham, yang silaturahim. Yang keempat, sholat malam pada waktu manusia niyam. Nah, sholat malam pada waktu manusia niyam. Niyam itu tidur. Sallu bil laili wan nasu niyam. Malam pakai mim juga. Sholat malam pada waktu manusia bermalam gitu. Terlelap tidur malam. Ya. Tadkhul jannata bisalam, ya, masuk surga dengan selamat. Ya, masuk surga dengan selamat. Jadi pakai mem semua. Ya. Ini pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ya. Tadi apa? Menyebarkan salam, memberi makan, menyambung arham, sholat malam. Riwayat Abdullah bin Salam. Masuk surga dengan salam, dengan selamat. Ya. Dan riwayat Abdullah bin Salam.
Ya, ini termasuk hadis yang mudah-mudahan kita bisa menghafal semuanya karena itu inti atau poin-poin dari ajaran Islam. 5 itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis 306 jadi hadis 303 tadi hadis Aisyah ya. Hadis 304 hadis Aisyah juga. Dan hadis 305 itu Abdullah bin Amr bin As. Dan hadis yang ke-306 hadis Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdul Salam tadi tambahan. Abdullah bin Salam tadi tambahan. Ya, tidak ada di situ. Ya, tambahan. Jadi hadis 306 an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Quran. Salat witirlah wahai orang yang hafal Al-Quran. Itu juga yang mudah mahasiswa tahfidzul Quran. Ahad Ali al-Islam ini dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran. Salatlah witir. Autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ya ahad witir dan Allah itu mencintai yang witir. Riwayat khamsah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Imam Ahmad itu namanya khamsah. Ditambah Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi Allah itu witir dan mencintai yang witir. Bukti Allah mencintai yang witir apa? Allah menciptakan langit 7. Allah khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah itu menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu juga. Jadi buminya 7, langitnya 7. Ya. Itu menunjukkan Allah itu mencintai yang ganjil dan mempunyai asmaul husna yang jumlahnya 99. Walillahil asmaul husna fat'uhu biha, jumlahnya 99. Lillahi tis'an wa tis'una isman. Berarti 99 tidak, itu adalah witir. Kenapa enggak digenapkan 100 sekalian? Allah suka yang ganjil. Ya. Kemudian ketika kita bertasbih kepada Allah setelah sholat berapa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kenapa 33 kali enggak 34 kali? Karena Allah witrun yuhibbul witr. Maka Allah itu Maha Esa, satu, ahad. Ya. Allah itu suka yang ganjil. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Ini salah satu sifat Allah itu cinta. Allah itu mencintai. Maka kita harus meyakini sifat ini bahwa Allah itu mencintai. Yang ganjil berarti Allah itu mencintai orang yang sholat witir. Ya. Mencintai yang sholat witir karena ganjil. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya. Ini hadis yang ke-306. Hadis yang ke-307 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikan salat malam kalian itu akhirnya, penutupnya adalah salat witir. Hadis muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bagaimana kita caranya berusaha ya, kita menutup salat kita itu dengan salat witir. Walaupun dibolehkan salat witir di awal
malam. Sholat witir di pertengahan malam. Tetapi yang paling afdal adalah sholat witir di akhir malam. Jadi wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dar, kepada Abu Hurairah, kepada sahabat-sahabatnya itu maksudnya bagi yang takut tidak bisa bangun, maka sholatlah witir di awal. Tapi kalau bisa bangun, perkiraan ya itu bisa bangun, maka sholat witirnya diakhirkan saja. Tetapi para hadirin rahimakumullah, sebagai tambahan dalil bahwa kita itu boleh sholat malam setelah sholat witir adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam Sahih Muslim disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat atau sering sholat malam 2 rakaat setelah sholat witir dalam keadaan duduk, ya, itu menunjukkan pertama boleh sholat 2 rakaat setelah witir, boleh. Yang kedua menunjukkan boleh sholat malam dalam keadaan duduk boleh. Maksudnya duduk itu ketika berdiri itu duduk gitu loh. Maksudnya ketika baca Al-Fatihah itu duduk. Kayak gini nih mamanya, saya capek nih. Allahu Akbar. Udah surat Al-Fatihah, baca 1 juz kayak tadi kan, juz 1 tadi ya. 1 juz sambil duduk, pakai mic lagi. Boleh itu. Itu tinggal menghadap kiblat aja, sudah dianggap sholat malam. Nanti kalau mau rukuk berdiri dan rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud sebagaimana biasa. Nanti cuma duduk antara 2 sujud seperti biasa. Nanti kalau berdiri lagi, berdiri sebentar, baru duduk. Boleh. Jadi duduk itu bukan berarti rukuknya duduk, sujudnya duduk, enggak. Duduk itu untuk menggantikan waktu berdiri saja. Karena waktu sholat malam itu kan lama biasanya kan, baca 1 juz dan boleh baca Al-Quran kalau kita tidak hafal. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak hafal boleh baca Al-Quran sambil duduk ini, tapi dalam keadaan sholat. Tapi dianjurkan beli mushaf tahajud. Nah, ada, nggak tahu di sini, kalau di Mesir, di Timur Tengah itu ada namanya Quran tahajud. Di sini ada deh, tapi masih jarang ya. Quran tahajud itu besarnya kayak meja ini, panjangnya lah kira-kira kan. Kemudian satu halaman itu tidak seperti halaman Quran kita. Mungkin 2 atau 1,5 halaman dijadikan 1 halaman, sehingga dianggap 1 juz itu 8 halaman. 1 juz itu 8 halaman. 1 rakaat 1 halaman. Berarti berapa itu? Kalau kita kan 1 juz 20 halaman. Kita ini, Quran ini 1 juz 20 halaman. Daripada nanti sholatnya buka-buka sudah. Jadi 1 juz dibagi menjadi 4 halaman. 4 lembar berarti ada 8 halaman. Jadi ketika Allahu Akbar itu baca yang halaman itu saja. Jadi dijepit pakai jepitan itu di depan ya. Udah Allahu Akbar baca begini. Jadi Qur'annya udah ditempel pakai tripod atau pakai apalah gitu ya. Jepitan berdiri itu ya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin terus bisa rukuk. Udah selesai. Rakaat kedua baca sampingnya, enggak perlu buka, Pak. Kan begini. Jadi rakaat pertama baca sebelah kanan, rakaat kedua baca sebelah kiri. Sudah selesai 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum sholat buka dulu. Serat, jepit, prek.
Allahu Akbar. Rakaat pertama lihat halaman kanan, rakaat kedua halaman kiri, selesai. Itu lebih baik Pak daripada Bapak megang Al-Quran, mau rukuk tutup begini sujud, capek. Ya kita anjurkan setelah dari sini bapak-bapak beli Quran tahajud. Di mana belinya? Cari sendiri. Karena saya nggak tahu jualannya di mana. Kalau nggak salah dulu di Book Fair ada. Cari 1 juz 4 halaman, 4 lembar atau 8 halaman. Dan cari yang besar tulisannya, karena kita sambil berdiri. Ya, itu anjurannya seperti itu. Kalau kita capek, jadi tidak capek-capek berdiri. Tetapi pahalanya cuman setengah. Ya. Sholat malam itu boleh duduk sambil duduk, tapi pahalanya cuma setengah. Jadi berdiri itu pahalanya penuh, Pak. Dan berdiri itu ya sebenarnya termasuk olahraga. Masuk kita duduk terus. Ya. Sekali-kali kita ceramah itu berdiri semuanya gimana? Saya berdiri, Anda berdiri semuanya. Gimana? Nah, itu bagus itu. Saya siap, Anda siap enggak? Karena biasa berdiri kita, khutbah Jumat berdiri, Anda berdiri. Kalau pendengar kan enggak pernah berdiri, duduk aja. Yang penceramah berdiri khutbah Jumat dia duduk. Ya kan? Jadi lebih banyak berdirinya yang berceramah, ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi tadi sampai kepada hadis ke-307 ya, 307 dari Abdullah bin Umar, ij'alu akhir sholatikum bil laili witron. Dan saya tambahkan tadi bahasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah itu kadang sholat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Berarti boleh. Hadis ke-308 ya. An Talqin bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin. Jadi hadis Talq bin Ali ya mengatakan tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Ahmad dan wassalasah ya, wassahahu Ibnu Hibban. Jadi ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jelas sekali tadi, kalau kita witirnya di awal, di akhir jangan witir lagi. Kalau kita mau witir di terakhir, di pertama jangan witir lagi. Lah dalam hal ini saya ingin menyampaikan kembali karena kita sudah mendekati bulan Ramadan. Diharapkan jamaah yang ikut sholat taraweh, baik di Masjid Al-Islam maupun di masjid mana juga, itu hendaknya sholat bersama imam sampai selesai. Fa'innahu kata Rasulullah, man sholla ma'al imami jama'atan. Barang siapa yang sholat malam, maksudnya sholat taraweh bersama imam jama'atan, hatta yansharif, sampai imamnya selesai, sampai selesai sholat ya. Kutibalahu sholatu lailin, maka dia dicatat sebagai orang yang sholat semalam penuh, walaupun sholatnya cuma setengah jam. Kan enak ya. Maka kalau kepengen sholat malam tapi cepat ya, maka berjamaah. Cari jamaah yang paling cepat. Itu pahalanya sudah sholat malam. Ya. Tetapi tetap saja kalau sholatnya lama lebih baik. Ya, di sini berapa jam sholatnya? Saya belum pernah ya mendapatkan di Al-Islam ini sholat tarawihnya 1 juz. Saya berangan-angan suatu ketika itu sholat tarawihnya 1 juz. Ya nggak kuat ya jangan sholat di sini. Di sini untuk orang yang kuat. Ya kalau sholat nggak sampai 1 juz banyak di kampung sawah ini, seluruhnya itu nggak sampai 1 juz. Kalau Al-Islam itu 1 juz itu justru dicari orang, justru akan banyak jamaahnya. Karena di sini nggak ada 1 juz ya, sholat di tempat lain aja sama-sama nggak 1 juz. Iya itu Pak.
Ya, setuju ya? Insyaallah ya. Tapi mahasiswanya siap enggak? Nah itu, yang enggak siap imamnya bermasalah. Makanya beli mushaf tahajud. Baca saja, boleh baca. Wah, dobit, ngotok. Ternyata dilihat baca. Enggak apa-apa. Daripada hafalan salah-salah terus buat orang enggak khusyuk. Ya mudah-mudahan nanti coba saya pikirkan ya. Saya mau sholat istikharah dulu. Minta wangsit dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa enggak diterapkan? Saya coba nyari mushaf tahajud. Kalau dapat berarti beli tiangnya, udah siapapun yang mau imam baca 1 juz itu. Tidak harus hafalan. Jadi tidak persiapan, enggak apa-apa baca aja. Yang penting bacanya bagus sesuai dengan tajwid. Ya, insyaallah setuju ya. Kalau enggak tahun sekarang, tahun depan. Ya, dilihat perkembangannya. Baik, ini rahimahullah. Berarti barang siapa yang sholat malam bersama imam, maka ditulis pahalanya sholat malam penuh. Makanya kita harapkan bapak-bapak kalau sholat taraweh sampai selesai, sampai sholat witir gitu maksudnya. Berarti sholat witirnya ditaruh di pertama. Tinggal nanti kalau bangun malam lagi, sholat lagi tidak usah ditutup dengan witir. Tidak usah ditutup dengan witir. Itu cara pertama. Cara kedua, saya ulang-ulang terus ya. Cara kedua adalah bahwa kita ikut bersama jamaah sholat taraweh, dan ketika imam sholat witir 3 rakaat dan sudah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia bangkit lagi menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Berarti dia sholat berapa? 12 rakaat. Nanti malam sholat lagi dan ditutup dengan sholat witir. Ya, anak-anak di belakang, ibu-ibu tolong itu anak-anak di, ya, jangan boleh ramai. Ya. Baik, jadi rahimahullah. Ya, itu hadis yang ke-307. Ya. 308 maaf. Ya. Hadis ke-309. Mungkin kita akhiri ini. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la. Jadi memang muhadharah ini tepat sekali karena memang sebentar lagi mau Ramadan ya. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi zaman dulu itu namanya bukan surat al-a'la, tapi namanya surat Sabbihisma rabbikal a'la. Itu nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau itu kalau sholat witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la gitu. Nah, yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Ditambahkan ya oleh Nasa'i wala yusallimu illa fi akhirihinna. Ini dalil bahwa sholat witir yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah salamnya sekali saja. Ini lebih nyunah, walaupun yang lain boleh ya. Dan beliau tidak salam kecuali di akhir rakaat yang ketiga itu ketika membaca qul huwallahu ahad. Kemudian dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan kullu suratin fi rak'atin, setiap rakaat itu 1 surat. Jadi Sabbihisma rabbiyal a'la 1 surat,
Qul ya ayyuhal kafirun satu rabbil a'la satu rakaat, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun satu rakaat, Qul huwallahu ahad satu rakaat. Kemudian ditambahkan wa fil akhirati Qul huwallahu ahad wal muawwadzataini. Hadis Aisyah mengatakan apa? Di rakaat yang terakhir membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi rakaat terakhir ini 3. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, muawwadatani itu maksudnya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini maksudnya seperti itu. Hadis rahimahullah, tetapi hadis ini, hadis riwayat Aisyah ini, tambahan ini, sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tapi sebagian ulama lain mengatakan dhaifnya enggak dhaif banget. Lemahnya enggak lemah banget. Tapi lemahnya hanya lemah sedikit. Ya. Kalau sakit itu nggak sakit banget gitu, sakit tapi masih bisa jalan-jalan. Kayak mahasiswa kan, sakit tapi sepak bola, sakit tapi jajan. Katanya sakit. Kalau masuk ke sekolah sakit, tapi ketahuan ya di kamar jalan-jalan, main laptop, ya, buka game, lihat sepak bola, Piala Dunia, sakit kok bangun malam lihat sepak bola. Lah ini sakitnya, nggak sakit banget, ya. Hadisnya ini lemah, tapi nggak lemah banget. Maka sebagian ulama mengatakan, ibu-ibu yang belakang, ibu-ibu tolong anak-anaknya. Baik. Jadi rahimakumullah. Ya. Jadi hadis ini dhaif, tapi dhaifnya yang jabir. Dhaifnya itu bisa dikuatkan. Oleh karena sebagian orang mengatakan nggak apa-apa ini dipakai. Makanya boleh nanti umpamanya mahasiswa sholat witir itu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul nas, tapi hati-hati itu hadisnya dhaif. Tapi dhaif enggak dhaif banget. Tinggal nanti Anda mau milih yang mana. Kalau daripada ragu-ragu sudahlah kita baca Qul huwallahu ahad saja gitu. Tapi kalau bagi yang mengamalkan hadis ini Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu nas, itu jangan dikritik. Kenapa? Ini dhaifnya, dia pendapat dia dhaif yang dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Masih boleh-boleh saja gitu. Kita toleransi lah ya bagi yang seperti itu. Tapi yang jelas hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai 309. Sengaja enggak saya sempurnakan sampai 400 karena mengikuti Allah Subhanahu wa taala, innallaha witrun yuhibbul witr. Maka saya sebagai hamba Allah juga kepengin seperti itu, witrun yuhibbul witr. Ya. Jadi kepengin selesainya jangan 400 ya. Bukan jangan 310, tetapi 309 witir ya. Ya, tolong nanti diingatkan setiap hadis kita hentikan pada bilangan ganjil. Ya. Mengikuti Allah Subhanahu wa taala witir. Karena pembahasan kita memang salat witir, maka hadisnya juga kalau bisa berhenti pada yang witir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan dari para hadirin? Ada pertanyaan? Silakan yang belum jelas. Kalau bangunnya agak kesiangan, saya minum dulu Pak ya. Ini minuman apa ini? Bentar Pak, minum dulu. Enggak kedengaran.
Ini lain ini, bukan jahe nih. Ya, jahe kacang hijau. Ini baru pertama kali. Ya, silakan. Mana lebih utama, memperpanjang bacaan atau memperbanyak rakaat? Sama Pak sebenarnya Pak. Maksud saya begini, yang paling afdol itu yang paling lama. Bapak kalau sholat 2,5 jam, ya 2,5 jam, pokoknya 2,5 jam lah. Mau panjang berdirinya, mau banyak rekaatnya terserah. Yang penting 2,5 jam. Jadi 2,5 jam ini lebih afdal daripada yang 1 jam. Lebih afdal daripada yang setengah jam. Terserah. Mau yang panjang berdirinya atau yang panjang rekaatnya. Para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan panjang berdirinya karena berdiri itu kunut. Ya, kunut. Artinya kunut itu berdiri itu lebih baik. Kenapa? Karena dengan berdiri itu dia membaca Al-Qur'an. Al-Quran itu sebaik-baik zikir, apalagi 1 juz. 1 juz bisa baca itu lebih baik. Menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan ya banyak sujud, banyak rukuk itu lebih baik. Karena sujud dan rukuk itu menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ditunduk kepada Allah. Maka di dalam hadis lain aksiru a'inni alai ala dzalika bikasratis sujud. Nah, ketika ada seorang sahabat yang membantu Rasulullah SAW, ya, kemudian meminta apa? Minta surga. Ya, dulu pernah saya sampaikan di sini, kalau mencari pasangan atau mencari teman itu carilah orang yang tidak minta apa-apa kecuali surga. Kemudian Rasulullah menyampaikan kalau kamu masuk surga, maka bantulah saya dengan cara perbanyak sujud. Nah, berarti kan apa? Memperbanyak sujud, memperbanyak ruku ini menyebabkan orang masuk surga. Oleh karena itu saya tidak bisa mengatakan berdiri lebih afdal atau sujud banyak lebih afdal. Tapi yang jelas lebih afdal itu kalau panjang, apakah panjang bacaannya ataukah banyak sujudnya, ya. Dilihat Pak, ya, dilihat. Kalau saya melihat kekuatan kita, yang penting panjang sholatnya, yaitu 2,5 jam itu minimal, ya. Standar 1 juz di Mekah di Madinah itu 2,5 jam. Tapi kalau di sana di Mekah Madinah itu para ulama lebih memilih banyak rakaat. Kenapa banyak rakaat? Kenapa para hadirin? Karena jamaahnya itu banyak dari orang tua, banyak dari ibu-ibu, banyak dari orang sakit dari berbagai belahan dunia. Kalau diperpanjang berdirinya saya yakin banyak yang nggak kuat, makanya diperbanyak. Oleh karena itu mereka menggunakan madhab atau perbuatan beberapa sahabat, ya, pada zaman Umar, yaitu menggunakan 23 rakaat dengan, ya, prediksi bahwa dengan memperbanyak rakaat ini tidak terlalu capek. Berbeda kalau berdirinya lama itu kelihatan capek. Nah, terserah. Jadi kita memilih banyak berdiri atau banyak rakaat. Yang penting panjang sholatnya. Baik, ada yang lain? Dari mahasiswa? Ya, silahkan. Ya. Setelah sholat, ya sudah. Setelah itu apa tadi? Surat-surat pendek. Hanya baca Al-Fatihah, nggak baca surat. Hadirin rahimakumullah. Kalau ada riwayat, ya, yang menyebutkan seperti itu barangkali itu hanya cara pandang aja.
Karena setelah sholat Isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 2 rakaat ba'diyah. Ya, setelah sholat Isya beliau mengerjakan sholat 2 rakaat ba'diyah. Kadang-kadang habis sholat langsung, kadang-kadang diakhirkan. Lah, yang melihat itu dikira itu sholat pembuka. Padahal sebenarnya itu sholat ba'diyah Isya. Itu yang kita ketahui. Ya. Karena di dalam hadis-hadisnya, ya kita belum menemukan sampai sekarang. Itu sudah lewat sholat tahajud, sudah lewat dalam bulan Muharram, tidak ada hadis yang menceritakan sholat pembuka. Ya, tapi makanya kita tafsirkan itu sholat ba'diyah untuk mengatakan bahwa sholat Rasulullah itu 11 rakaat atau 13 rakaat. Di sini mah justru enggak ba'diyah, tetapi justru malah di akhir. Tadi katakan setelah sholat witir, beliau sholat 2 rakaat sambil duduk, bukan di awal tapi di akhir. Maka di awal itu kemungkinan besar adalah sholat ba'diyah Isya, yang kemudian dilihat oleh orang yang melihat itu dikira sholat pembuka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Hadirin rahimakumullah. Syekh Atiyah Salim, seorang guru di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, itu ketika mensarah Bulughul Maram di Masjid Madinah itu, Syekh Atiyah Salim dari Mesir, tapi menjadi guru tetap di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan beliau sudah meninggal dunia. Itu mengarang sebuah buku, namanya Sejarah Sholat Taraweh. Sejarah sholat tarawih di Masjid Nabawi. Ya. Diterangkan secara ilmiah, secara sanad-sanadnya sejak zaman dahulu. Sejak zaman Umar bin Khattab sampai sekarang itu sholatnya 23 rakaat di Masjid Nabawi. Ya. Dan Atiyah Salim ini sepertinya cenderung kepada mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik ini, beliau itu Imam Malik itu di Madinah. Ya. Di Madinah. Dan sholat tarawih itu, para hadirin, tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, kecuali 3 malam. Ya, ada yang meriwayatkan malam 23, malam 25, dan malam 27. Dan beberapa riwayat. Itu saja. Setelah itu nggak ada. Sampai beliau meninggal dunia tidak ada sholat tarawih. Kemudian pada zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada sholat tarawih. Berarti kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sholat tarawihnya kita cuma 3 malam saja. Sekarang saya tanya, Anda kenapa sholat tarawih 1 bulan penuh? Mana dalilnya? Nggak ada. Itu dalilnya Umar bin Khattab, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku, sunnah Nabi Muhammad, itu sholat tarawihnya 3 kali, 3 malam, atau mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab, ya, termasuk khulafa'ur rasyidin yang sholat tarawihnya, ya, itu sebulan penuh, ya. Walaupun itu dalam nanti usul fikih, ya Rasulullah itu sholat 3 malam karena khawatir nanti diwajibkan ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah nggak khawatir lagi. Tapi kenapa Abu Bakar Siddiq tidak melakukan itu? Kenapa yang melakukan Umar bin Khattab? Memang Abu Bakar Siddiq nggak tahu, kan begitu. Makanya sudahlah, ya, karena ini sholat tarawih pun tidak dikerjakan Rasulullah secara penuh, ya, dikerjakan pada zaman Umar bin Khattab, berarti Abu Bakar Siddiq nggak ngerjakan dong, ya. Berarti kita lihat sejarahnya bagaimana. Para ahli hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan bahwa memang masyarakat pada waktu itu sholatnya 23 rakaat. Tetapi Umar bin Khattab menyuruhnya 11 rakaat.
Nah, begitu. Berarti hadisnya memang banyak banget ini. Nah, ini terjadi perbedaan yang sangat panjang. Itu kami anggap sudah selesai itu. Kami anggap sudah selesai zaman dahulu karena di Mekah dan Medina itu ulama sangat banyak sekali. Soalnya 2-3 rakaat selesai. Jadi akhirnya di sini buku sini pun yang kita baca ini pun ya itu mengatakan sholat malam itu tidak ada batasannya. Bahkan sebagian ulama salaf itu kalau sholat malam 37 rakaat. Anda pernah sholat malam 37 rakaat? Salaf itu, salafus saleh. Kita ini hanya mengambil 11 rakaatnya aja, tok, til. 11 rakaat setengah jam membaca qul huwallahu ahad, membaca inna atainakal kautsar, ya, membaca lahakumut takatsur. Tapi enggak pernah terpikir dalam hati kita kalau kita ngikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu 11 rakaat itu sampai bengkak-bengkak kaki kita. Rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Oh, 1 juz aja kita belum siap. Ya kalau seandainya siap, kita insya Allah Ramadan ini ya sepakat ya Mas Isma ya. Ramadan 1 juz. Supaya tidak banyak beda pendapat 23 11. Udah ngikuti sunnah aja 11 ya. Tapi panjang, paling tidak 1 juz, paling tidak 2,5 jam. Karena Umar bin Khattab ini ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan kuat. Bahkan beberapa ahli hadis yang mengatakan itu lemah juga mengakui bahwa masyarakat pada waktu itu memang mengerjakan 23 rakaat, walaupun Umar tidak. Karena Umar itu enggak jadi imam itu Ubay bin Ka'ab. Koreknya pada zaman Nabi dan zaman Umar itu namanya Ubay bin Ka'ab. Menyuruh kamu Ubay sholat bersama jamaah, kamu jadi imam. Jadi sekali lagi mayoritas ulama mengatakan tidak ada batasan. Kan tadi kan saya mengatakan kalau sholat taraweh di Al-Islam 11 rakaat, kemudian nanti malam sholat lagi kan nggak apa-apa. Bedanya apa? Sholat 11 rakaat di Al-Islam, kemudian malam sholat lagi. Bisa 2-3 rakaat, bisa 10 rakaat, bisa bebas. Jadi tidak ada yang melarang dan tidak ada satupun hadis yang mengatakan wahai umat Islam, janganlah kamu sholat lebih daripada 11 rakaat. Coba carikan saya hadis larangan, nggak ada. Intinya hanya hadis Aisyah. Rasulullah SAW itu tidak menambah 11 rakaat pada bulan Ramadan dan pada selain bulan Ramadan. Tetapi Aisyah sendiri tadi sudah saya sampaikan meriwayatkan bahwa Rasulullah sholat malamnya 13 rakaat loh, 13 rakaat. Katanya tidak nambah. Kok di sini 13 rakaat? 2 rakaatnya sholat witir sambil setelah sholat witir 2 rakaat sambil duduk. Ada yang mengatakan tadi sholat malamnya 8 rakaat, witirnya 5 rakaat sekali duduk. Ini menunjukkan pada hadirin rahimakumullah, salat malam itu enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya, walaupun yang lebih nyunah secara umum 11 rakaat, tetapi panjang gitu. Baru nanti kalau ingin melengkapi malam harinya. Saya kira ini sudah selesai masalahnya ya, bahwa asar Umar bin Khattab itu terjadi perbedaan pendapat para ulama, tetapi sejarah sholat tarawih di Masjid Madinah itu menunjukkan bahwa itu memang amal ahlul Madinah. Penduduk Madinah itu sudah turun-temurun mengerjakan seperti itu di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.